Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Angelina, NIM 20211323. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada lansia untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan gerontik. Di sini wawancaranya yaitu terkait materi Bartel Index dan IDB atau inventaris depresi B. Dari Stikes Bantul Jakarta, jurusan keperawatan. Di sini saya mau buat tugas. Tugasnya itu wawancara sama lansia. Kalau boleh tahu, nenek namanya siapa? Nama nenek Cici Juati. Kalau boleh tahu, di rumah itu tinggalnya sama siapa? Sama anak bungsu. Suami masih ada atau belum? Udah meninggal. Ya. Nenek apa bersedia wawancaranya dimulai sekarang? Insya Allah. Baik, sebelum wawancara, Poppy mau jelasin dulu. Ya. Di sini wawancaranya ada dua nanti. Ya. Yang pertama itu nanti wawancara Bartel Index, yaitu mengukur kemandirian fungsional atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan nenek. Misalnya nenek nanti aktivitasnya mandiri atau dibantu orang lain. Kemudian yang kedua nanti ada namanya pemeriksaan IDB atau inventaris depresi back. Nah itu gunanya untuk mengukur tingkat depresi dari nenek berdasarkan suasana hati nenek. Kalau begitu kita mulai sekarang ya, Nek. Ya. Kita mulai ya, Nek. Di sini ada instrumen Bartel Index. Untuk pertanyaan pertama itu, nenek kalau makan itu perlu bantuan atau enggak? Misalnya kayak ngolesin mentega atau motong sayur, atau juga ambil makanan gitu. Perlu bantuan orang lain apa nenek sendiri? Nenek sendiri. Sendiri ya, Ya. Berarti mandiri ya, nenek. Ya. Terus yang kedua ini ada mandi. Kalau misalnya nenek mau ke toilet itu kan mau mandi, nenek tuh perlu bantuan cucu atau anak itu perlu nggak? Tidak. Enggak ya? Ya, enggak. Berarti nenek mandiri ya? Mandiri. Yang ketiga itu next perawatan diri. Misalnya nenek kan mandi nih. Jadi kayak perlu gosok-gosok punggungnya atau enggak gitu kan? Enggak. Perlu bantuan atau enggak? Enggak. Nenek sendiri gini. Sendiri ya? keberatan. Ya, berarti mandiri ya nenek. Next, yang keempat itu berpakaian. Nah, nenek misalnya kalau ngambil pakaian itu perlu bantuan Sendiri. Kalau misalnya kancing baju sendiri semua ya. Kemudian ada misalnya nenek mau buang air kecil, pipis nih ke WC, itu perlu dipapa atau sendiri? Sendiri ya. Kemudian misalnya nenek ke WC ini bersama si B, Ya. mau buang air besar, nih sendiri ya? Sendiri. Oh, sendiri. Kemudian nenek kalau misalnya mau pakai toilet perlu diantar atau sendiri? Sendiri ya. Ini aktivitas terkait aktivitas nenek. Sehari-hari nenek biasanya jalan kaki itu kayak sendiri aja, tanpa perlu bantuan alat gitu? Tidak ya berarti. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir nih. Misalnya nenek naik turun tangga itu perlu kayak kan misalnya capek ya, jadi perlu pegang sama orang atau sendiri ya. Oke, Nek, udah selesai ini yang pertama. Ya. Kita lanjut yang kedua ya, Nek. Baik, Nek, kita lanjut untuk pertanyaan sesi kedua. Di sini
Saya mau wawancara nenek untuk IDB, indeks depresi baik, itu pengukuran status efektif untuk membedakan jenis depresi yang mempengaruhi suasana hati nenek. Ini memang sedikit sensitif, jadi nenek bisa jawab ya atau tidak. Misalnya mau menjelaskan lebih rinci lagi nggak apa-apa. Apa nenek sudah bersedia? Iya. Bersedia. Nanti ya Nek. Yang pertama itu ada dalam hidup nenek, apa nenek pernah merasa sedih dengan jalan hidup yang sudah Allah kasih ke nenek, atau nenek sudah merasa bahagia dengan anak dan cucu nenek? Emang merasa sedih ya, mengelakukan nenek sedih ya kan, tapi itu dijalani aja semuanya. Iya, berarti jalan aja gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Nek, apa nenek menaruh harapan dengan masa depan nenek, atau nenek seringkali merasa takut, misalnya dalam kehidupan yang nenek jalani ini, nenek seringkali terkena cobaan, atau nenek merasa semangat biarpun kena cobaan berkali-kali? Kalau nenek cobaannya nggak hilang lah cobaan perasaannya, tapi nenek jalannya aja dengan ikhlas. Pertanyaan ketiga ini, apa nenek pernah merasa gagal dalam membesarkan anak nenek? Itulah nenek merasakan gagal mendidik anak. Didik anak harus nenek, tapi ya itulah yang dididiknya gitu, jadi nggak memuaskan hati orang tua. Kita lanjut aja ya Nek. Pertanyaan keempat, apa nenek merasa puas dengan kehidupan nenek saat ini atau tidak? Gimana ya? Nah, merasa puas aja. Puas. Tapi dari hati nenek yang terdalam itu gimana? Kalau dari hati mah ya itulah banyak sedih. Banyak sedih. Kita pertanyaan yang kelima ya Nek. Dalam kehidupan nenek hingga sekarang, apa ada kejadian yang membuat nenek merasa bersalah sama sekali sampai saat ini yang nenek rasain sekarang? Iya, ada salah. Kalau cuma Bapak itu antara nenek sama Tuhan. Kita lanjut pertanyaan yang keenam ini. Apa nenek sekarang merasa senang dengan diri nenek yang sekarang? Seperti kayak pencapaian yang nenek dapatkan dari masa lalu sampai sekarang itu, nenek merasa senang atau tidak? gimana ya? Nenek suka nggak sama diri nenek yang sekarang? Gitu? Ya suka aja, emang takdir Allah. Kita lanjut pertanyaan yang ketujuh ya Nek. Ya. Pernah nggak di dalam hidup nenek, misal pun ini sekalipun ya, nenek punya masalah sampai nenek tuh mau membahayakan diri nenek sendiri? Tidak. Enggak ya. Tetap kayak untuk Tuhan ya lebih. Kita lanjut pertanyaan yang kedelapan ya Nek. Nenek sekarang ini suka nggak pengen nih kumpul sama teman-teman atau tetangga-tetangga nenek, atau ikut kegiatan lansia kayak pengen ikut gitu? Iya, Ikut ya, pengen ikut terus ya. Iya. Berarti punya semangat Ya. dengan itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9 Nek. Semisalnya nenek punya suatu rencana, biasanya nenek merasa yakin nih dengan keputusan nenek, atau nenek kayak ragu-ragu gitu, maunya tanya anak dulu atau cucu dulu? Iya emang. Nanya, Ragu. kalau punya rencana, nanya anak dulu. Nanya anak dulu ya, berarti kayak masih belum yakin gitu, takutnya Setuju enggak gitu maksudnya. Iya. Apa yang nenek lakukan saya setuju enggak anak gitu maksudnya. Nanyanya pendapat anak Iya. dulu ya. Kita ke pertanyaan yang ke-10 nih. Apa nenek
tidak percaya diri dengan perubahan fisik atau kehidupan yang sudah semakin lanjut usia, kayak perubahan yang fisik yang nenek alami ini kan sudah berumur gitu kan, udah banyak yang berubah. Apa nenek merasa percaya diri terus atau bagaimana? Nenek merasa percaya diri aja Kak. Iya. Kita lanjut pertanyaan yang ke-11 ya Nek. Nenek sekarang masih sering ngelakuin nggak kayak kegiatan sehari-hari nih, kayak nyuci, ngepel, nyapu? Iya. Berarti masih mampu ya ngelakuin kegiatannya. Terus pertanyaan yang ke-12 ini, nenek sering nggak merasa mudah capek aja gitu pas lagi duduk aja, padahal kayak atau jalan-jalan udah aduh capek gitu. Kalau merasa capek, kalau jalan emang lah merasa capek. Tapi beda dari yang lain seusia nenek masih semangat. Iya, masih semangat ya kerja gitu, masih semangat. Terus ini yang pertanyaan terakhir, nenek sebelumnya pernah sakit atau enggak? Pernah sakit yang parah gitu? Pernah. Sakit apa? Lambung. Lambung ya berarti. Kalau biasanya ini nenek makan 3 kali sehari. Dalam satu porsi itu satu piring kan, satu piring. Itu sekarang ada perubahan atau enggak? Ada. Ada. Sedikit sekarang. Sedikit Nggak bisa sekarang. banyak. Nggak bisa banyak. Kalau banyak kan sakit Ya. ya. Itu nek pertanyaannya udah habis. Kalau gitu makasih untuk nenek ya udah mau jadi narasumber saya untuk melakukan wawancara. Makasih juga untuk pendapat yang nenek berikan gitu. Semoga nenek panjang umur, sehat selalu, dan dilimpahkan kebahagiaan. Amin, amin itu amin. Sebaliknya ya nenek doain nenek neneknya tujuan yang tercapai. Amin. Panjang umur, sehat selalu, Terima kasih. tambah soleh ya. Tujuan yang puncak-puncak tujuan neng itu sudah tercapai. Terima kasih loh Nek ya. Sama-sama. Demikianlah tugas wawancara dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.